Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak tinggalkan buat. Demi menyelamatkan dunia, seorang pahlawan turun tangan melawan Raja Iblis. Mereka pun bertarung dengan sekuat tenaga mereka, hingga pada akhirnya mereka membunuh satu sama lain. Walaupun begitu, sang pahlawan senang karena ia berhasil mengalahkan Raja Iblis meskipun ia harus kehilangan nyawanya. Scene beralih ke seorang pria, ia bernama Blade. Di hari pertamanya ia sekolah, ia berencana untuk mencari teman dan hidup sebagai manusia biasa. 転入生かな。そうか。俺ブレイド。ブレイド。お前変なやつだな。なければ友達になる？ Ia pun menyapa semua murid di sana, dan ia pun mendapat 4 teman pertamanya. Lalu datang seorang wanita yang bernama Ernest. Diketahui ia adalah seseorang yang berpengaruh di akademi itu. Walaupun ia sangat dihormati oleh para siswa-siswi di sana, itu tidak berlaku buat Blade karena ia menganggapnya sama seperti orang biasa. Jelas hal itu membuatnya jengkel, namun untungnya teman-teman barunya menjelaskan kalau Blade murid baru, jadi mohon dimaklum saja. Ditambah lagi Blade sekolah di akademi itu hanya untuk mencari teman, bukan untuk menjadi pahlawan. Jelas Ernest sangat kesal dibuatnya. Kepala sekolah yang bernama Gilgamesh ingin Blade mendapatkan kembali kekuatannya sebagai pahlawan, namun Blade menegaskan kalau dirinya hanya ingin menjadi manusia biasa. Gilgamesh juga memberi tahu kalau murid di akademi itu sangat spesial, pasti mereka bisa membantu proses rehabilitasinya, dan Gilgamesh juga mengubah kurikulum yang ada karena ia merasa yang terdahulu terlalu lunak pada murid-muridnya, padahal di akademi itu sedang membesarkan seorang pahlawan. Namun menurut Blade sekarang gak ada gunanya menjadi pahlawan karena Raja Iblis sudah dikalahkan. Namun Gilgamesh ingin menjadikan Blade sebagai pahlawan baru. Ernest yang tidak terima Blade masuk ke kelas lanjut, dirinya tidak terima dan ia ingin menguji kemampuan Blade. Pada saat itu Blade disuruh untuk menebas baju zirah yang terbuat dari baja, akan tetapi Blade terlalu banyak menggunakan tenaganya sehingga membuat semua orang di sana tumbang. Blade mengatakan kalau ia tahu rahsia pedang milik Ernest, yang mana pedang itu memiliki kehendaknya sendiri dan memberi kekuatan yang hebat, tapi Ernest tidak memiliki kendali penuh terhadap kekuatan itu. Diceritakan saat Ernest berusia 6 tahun, ia tidak sadar menyentuh pedang terkutuk yang disimpan oleh keluarga Flaming. Pedang itu mencuba menguasa tubuhnya, dan keinginan pedang iblis mengalir di dalam dirinya, sambil terus meminta darah dan pembantaian. Sejak saat itu ia harus menahan keinginan itu. Saat lengah, Ernest masih mendengar suaranya hingga saat ini. Suara Asmodeus meminta Ernest menebas sesuatu dan membakar semuanya, namun untungnya pedang itu belum menguasainya. Itu kerana berkat Ernest yang keras kepala, dan ada satu cara untuk mengendalikan pedang iblis itu, iaitu Ernest harus membuat pedang itu mengakui Ernest sebagai pemiliknya. Meskipun itu mustahil dan sangat berisiko, Blade akan membantu Ernest untuk menaklukkan pedang iblis itu. Merasa Blade sangat meremehkan pedang iblis itu, Ernest sedikit merasa kesal karena Blade terlalu menyepelekannya. Namun Blade dengan tegas mengatakan jangan khawatir, jika iblis itu muncul, Blade sendiri yang akan menghabisinya. Dan sekarang Blade bertanya apakah sekarang ia yang meremehkannya, dan sekarang Ernest pun percaya kepada Blade. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun langsung menjalankan rencananya untuk menjinakkan pedang iblis tersebut, dan tidak butuh waktu lama Ernest pun berhasil mengalahkan Raja Iblis itu. Blade penasaran dengan Shopee yang latihan sendiri, mencoba untuk beradaptasi dengannya kerana Shopee hanya menggunakan tangan kosong sebagai senjata. Blade berencana mengajarkannya cara menggunakan pedang. Dan tak butuh waktu lama Shopee langsung bisa cara menggunakan pedang. Blade pun menyarankan agar Shopee tetap menggunakan pedang. Lalu Shopee bertanya apakah dengan menggunakan pedang ia bisa mengalahkan Ernest. Blade pun berterus terang mereka berbeza level, namun menurut Shopee Blade lebih kuat ketimbang Ernest, dan Blade juga mengakui itu. Blade memberitahu Gilgamesh kalau sekarang ia mempunyai beberapa teman. Gilgamesh pun bertanya siapa orang yang Blade anggap teman itu. Blade pun mengatakan orang itu adalah Shopee, dan ternyata Gilgamesh sudah menduga kalau Blade akan tertarik padanya.
Gilgamesh memberitahu walaupun Shopee kuat tapi ia belum sempurna kerana bentuk sempurnanya adalah untuk melampaui Blade dan ternyata Shopee adalah pahlawan buatan. Pasalnya pahlawan seperti Blade sudah ada berarti mungkin juga untuk menciptakan makhluk seperti Blade. Itulah ide yang diusulkan oleh sebuah grup dengan pengetahuan terlarang kuno yang telah hilang. Mereka mengambil seorang manusia yang memiliki bakat sebagai dasar dan berusaha untuk mewujudkan energi pahlawan secara buatan. Selain itu mereka mengkloning si manusia original itu agar bisa melakukan eksperimen itu berkali-kali dan melakukan penyesuaian. Nama asli Shopee adalah Sophisha Femto. Femto berarti 12, berarti dia adalah buatan ke-12 dari manusia bernama Sophisha. Sebagai subjek eksperimen, dia diperlakukan selama ini sebagai benda. Namun untungnya, Gilgamesh sudah menghabisi organisasi itu. Saat Gilgamesh membawanya, Gilgamesh langsung mengatakan kalau sekarang dia bebas dan jawapan yang ia dapat adalah apa itu perintah dan sekarang juga masih tetap sama. Blade merasa kehidupan yang normal Shopee telah direnggut darinya agar bisa menciptakan pahlawan dan Blade merasa kalau itu kerana salahnya. Untuk membayar itu Blade akan memastikan Shopee bisa mendapatkan kembali kehidupan normalnya. ソフィーソフィーソフィーこれはとても大事なことなんだ。デートしよう。 Ernest mengajak Jessica dan Clay untuk memata-matai Blade dan Shopee. Untuk melancarkan kencannya, Blade sudah menyiapkan ulas agenda kegiatan kencannya. よし、本日の予定を確認する。 Perjuangan Blade pun tidak sia-sia. Shopee sangat senang bisa kencan dengan Blade. Shopee pun bertanya kenapa Blade mengajaknya untuk berkencan. Blade pun menjawab itu kerana Shopee adalah temannya dan menurut Shopee seorang teman tidak akan merahasiakan apapun dari yang lainnya. Shopee pun akan memberitahu sesuatu kalau Blade ingin berteman dengannya, bahawa sebenarnya Shopee bukanlah manusia biasa. Dirinya adalah subjek eksperimen yang tak sempurna, diciptakan untuk menjadi pahlawan buatan. Yang telah diberikan pada Shopee adalah energi pahlawan buatan. Shopee pun menunjukkan salah satu contohnya agar Blade sedikit faham energi pahlawan bisa mengubah hukum fisika, tapi ia tidak punya kendali penuh dan Shopee juga bisa memanipulasi gravitasi, bahkan bisa menghentikan waktu. Namun Shopee bisa mewujudkan energi pahlawan buatan hanya selama 10 detik. Blade juga akan mengungkapkan kalau dirinya sebenarnya adalah seorang pahlawan, namun itu dulu kerana sekarang kekuatannya sudah hilang. Sebenarnya Blade tidak menginginkan untuk menjadi pahlawan, tapi kerana bisa menyelamatkan semua orang, ia tidak punya pilihan lain. Dengan kekuatan yang terwujud sejak umur 3 tahun, bertarung dengan monster, terus bertarung, lagi dan lagi, berada di ambang batas antara hidup dan mati berkali-kali, dan menjadi kuat. Meski begitu, tak setiap orang bisa diselamatkan, ada orang yang tak bisa diselamatkan, dan semua orang marah saat Blade tak bisa menyelamatkan seseorang. Menjadi pahlawan mempunyai tanggungjawab yang besar dan Blade tidak sanggup memikul beban itu. Shopee pun mengungkapkan meski Blade tidak bisa memilih jalan dengan keinginannya sendiri, Blade tetaplah seorang pahlawan. Setiap diselamatkan oleh Raja Shopee terus melakukan perjalanan untuk mencari jati dirinya. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh pahlawan, seisi kota yang diselamatkan dan Shopee melihatnya sendiri, dan Blade harus bangga pada itu kerana Shopee juga bangga dirinya diciptakan sebagai pahlawan buatan kerana Shopee ingin seperti Blade, dan akhirnya Blade pun kembali bersemangat dan tidak akan membiarkan masa lalu sebagai pahlawan mengganggunya lagi. Melihat Blade semakin dekat dengan Shopee, jelas hal itu membuat Ernest cemburu dan sekarang Ernest sudah mulai bergaul dengan teman-temannya. いいけど。おって？ Ernest memberi tahu Blade kalau kepala sekolah akan membawakan makhluk sihir ke sekolah, namun hal itu bukan masalah bagi Blade dan ia juga keceplosan memanggil kepala sekolah dengan sebutan paman. Akhirnya makhluk sihir itu pun datang dan ternyata itu adalah seekor naga. Blade pun langsung mengalahkannya dengan tangan kosong. Melihat kehebatan Blade, semua murid di sana mulai mencurigai Blade, namun menurut Blade itu hal yang biasa. Lalu tiba-tiba naga itu berubah menjadi seorang wanita, dan wanita itu langsung memeluk Blade sambil memanggilnya orang tuaku. Ernest memberitahu kalau wanita itu adalah naga yang tadi, namun Blade tidak mempercayainya. Namun ketika Shopee yang mengatakannya, akhirnya Blade pun mempercayainya.
Blade pun memberikannya nama cucu lain. Ia pun bertanya apa nama dari cucu lain. Blade pun menjawab kalau itu nama seorang Ksatria berbakti yang sangat kuat dan selalu menepati janji. Chu pun akan menjaga kehormatannya sebagai naga, pasalnya seekor naga selalu menjunjung tinggi sumpah meski harus mengorbankan nyawanya. Makhluk sihir, termasuk naga, adalah makhluk yang mencari kekuatan. Saat dikalahkan, mungkin jasadnya bahkan hilang, tapi sebahagian jiwanya tetap ada sebagai gumpalan pengetahuan. Lalu saat jiwa itu reinkarnasi sebagai makhluk lainnya, dia meniru makhluk lebih kuat yang telah mengalahkannya. Mungkin itu sebuah insting evolusi untuk mencari kekuatan. Dengan kata lain, naga yang dikalahkan seorang manusia juga bisa berubah menjadi manusia. Namun itu sangatlah langka, tak banyak manusia yang bisa mengalahkan makhluk tingkat tinggi seperti naga. Diceritakan naga telah disiksa oleh orang tuanya tepat saat mereka lahir. Anaknya yang telah mengetahui ada sesuatu yang lebih kuat darinya, menganggap makhluk itu sebagai orang tuanya, dan itu sebabnya Chu menganggap Blade sebagai orang tuanya. Dan mungkin juga Chu telah sendirian sejak dia terlahir. Namun bagi Ernest, Blade tidak bisa terus berpura-pura jadi orang tuanya untuk selamanya. Blade juga mengetahuinya, tapi kalau Blade tak menjadi orang tuanya, maka dia akan sendirian. Keesokan harinya, Blade meminta semua murid untuk bertarungnya dengan Chu dan mengalahkannya, namun mereka sangat tidak yakin untuk mengalahkannya. Untuk menarik simpati Blade dan Ernest pun memohon sambil sujud, dan akhirnya semua murid kelas lanjut juga memohon agar mereka mau bertarung dengan Chu. みんなやってあげて球をあげてください Pada akhirnya mereka pun mau melawan Chu. Gilgamesh juga senang dengan pertarungan mereka, pasalnya inilah latihan yang dia inginkan. Tapi apakah seekor naga mengakui kekalahan jika dikalahkan sebuah kelompok? Namun menurut Gilgamesh, di mata seekor naga, manusia adalah makhluk yang bekerja secara bersamaan. Apa para lebah curang saat bertarung sebagai koloni? Bagi seekor naga, manusia juga sama, dan itu tidak dianggap curang. Meski begitu, Gilgamesh sedikit kecewa karena tidak bisa melihat Blade ikut bertarung. Blade mendengar manusia menangkapnya dan Chu tak bisa bertarung sepuasnya, dan Chu pasti tidak terima. Tapi kali ini akan menjadi pertarungan yang adil. Blade meminta Chu untuk melihat kekuatan manusia dengan matanya sendiri.